voting kalah, berarti undang-undang yang berlaku itu tidak pas dengan Islam, tidak pas dengan aturan Allah dan Rasulullah. Jenengan jangan berhenti menyuarakan kebenaran. Kalau nasihat tidak didengar, yang terakhir mencegah kemungkaran dengan hati. Dengan hati, maksudnya jenengan sangat tidak suka dengan penjualan miras itu. Sangat tidak suka. Karena Allah dan Rasul melaknat semua hal yang terkait dengan miras. Ya nek sangat tidak suka, ya jangan ikut tanda tangan. Kalau jenengan ikut tanda tangan jenengan terhadap sesuatu yang mungkar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka silakan yang saat ini warga MTA, nanti 2024 mau nyalek silahkan. Tapi saat itu juga keluar dari MTA. Kalau nggak mau keluar sendiri, dikeluarkan. Lalu detik ini jenengan maju sebagai caleg, detik ini juga dikeluarkan. Bukan berarti benci. Bukan berarti benci kepada jenengan, bukan. Kenapa? Karena sudah tidak sejalan. Sudah tidak sejalan. Maka silakan panjenengan maksimal mungkin berjalan di atas jalan yang jenengan pilih. Dakwah politik. Kami tetap di jalan ini. Dakwah dari pintu ke pintu, tidak melalui jalur politik. Nah, sesudah itu fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Lah bagaimana jika ada seseorang yang saat ini diamanai oleh Allah sebagai pejabat di negeri ini, kemudian setelah mendengarkan pengajian Quran Sunnah melalui MTA TV dan Radio Persada, hatinya terpanggil untuk mendengarkan. Ini saya tanya, hanya mendengarkan atau menjadi warga? Kan begitu. Kalau setiap ahad datang ke sini, monggo silahkan. Tapi nanti kalau ingin menjadi warga MTA, ya tunggu dulu. Begitu jenengan jadi warga MTA, karena syarat menjadi warga MTA itu mengamalkan hasil kaji. Dari A sampai Z hasil kaji harus diamalkan. Tidak mudah itu nanti. Jangan sebagai pejabat. Kemudian nanti diundang di hari raya agama lain. Berani nggak tidak datang? Berani nggak tidak datang? Pekewo, padahal banyak cara dari Allah. Dengan alasan pekewo, akhirnya hadir. Nah, kalau itu nanti yang terkena fitnah MTA, bukan personal jenengan. Lu deloken kayak warga MTA yo Natal bareng-bareng, kalau neng gereja yo nanti akan begitu, yang terkena fitnah MTA. Nah, kalau mau menjadi warga MTA ada aturan-aturannya. Karena syarat mutlak untuk menjadi keluarga besar MTA itu harus mengamalkan hasil kaji. Karena itu yang dawuh Allah.
Dulu Nabi kita menjadi pemimpin umat, tapi beliau tidak pernah mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dulu pernah diminta oleh kaum musyrikin, satu hari kamu wahai Muhammad menyembah Tuhanku, besok kami menyembah Tuhanmu. Satu hari kamu beribadah bersamaku, besok kami beribadah bersamamu. Beliau tetap tidak kengguh itu, padahal diiming-imingi materi dunia, kesenangan dunia yang berlimpah. Diangkat jadi, mau diangkat sebagai penguasa, diangkat sebagai raja, ora sah pilihan, langsung diberi hadiah. Kalau mau itu akan jadi raja, akan jadi penguasa. Kekayaan yang dimaksud tinggal ditunjuk, saya mau ini, akan didatangkan semuanya. Tinggal pilih. Tapi beliau tidak menerima itu semua. Kenapa? Karena tegas sekali wahyu dari Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak dicampur adukan. Silakan kamu beribadah sesuai dengan keyakinanmu, dengan catatan jangan mengganggu keislamanku, jangan memerangi keislamanku, dan jangan paksa kami untuk mengikuti tata cara ibadahmu. Kita saling menghormati, itulah Islam. Kalau dikatakan toleran, Islam itu agama yang paling toleran. Menghormati hak-hak orang di luar Islam, itu Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan paksa aku untuk mengikuti tata cara agamamu, dan aku tidak pernah memaksamu untuk mengikuti agamaku. Nah, maka kalau pejabat ada yang menjadi warga MTA, syarat ini bisa nggak dipenuhi? Mengamalkan hasil kaji. Kalau tidak bisa, yang tertimpa fitnah nanti majelisnya, bukan personalnya. Oleh sebab itu, warga MTA yang mau berpolitik, maka dipersilahkan untuk keluar dari MTA. Lah nanti tiba-tiba pas kampanye ada dangdutan bidu wanita, ngumbar aurat, joget-joget kaya ngono pas kampanye. Nanti lo deloken gak lo warga MTA jarine ngaji Quran dan Sunnah, mengamalkan Quran dan Sunnah, nyatane kae lo kayak malah ning ngarep dhewe kalau kayak ning ngarep dhewe nonton bidu wanita joget-joget ra genah kaya ngono. Yang terkena bukan personalnya, tetapi yang terkena majelis kita, yang terkena fitnah. Nyatane ngaji ning